Lagi di dalam gedung Gereja Katedral Ambon karena Pastor Berry sudah berada di sini. Saya akan melakukan wawancara singkat dengan Pastor Berry mengenai liturgi Misa Pentabisan Uskup Diosis Amboina yang baru saat ini. Selamat sore, Pastor. Sore. Pastor, mengapa Gereja Katedral yang dipilih sebagai lokasi untuk Misa Pentabisan pada hari ini? Iya, ada dua faktor besar dalam konteks Keuskupan Amboina. Pertama itu secara dasaria, tabisan seorang uskup dibuat di mana tahtanya diletakkan. Dan tahta uskup itu tetap dan tinggal secara permanen di gereja katedral keuskupan. Karena itu gereja pusat keuskupan namanya gereja katedral yang bersifat katedra. Karena katedra adalah istilah yang menunjuk kepada tahta uskup. Itu faktor pertama. Tapi faktor kedua juga adalah ini yang menentukan ini adalah ordinaris wilayah, dalam hal ini Monsinyur Mandagi saat mengumumkan uskup yang baru. Dengan demikian itu dua dasar kenapa di katedral. Ya. Untuk selebran utama dan selebran pendamping dalam misa ini nanti siapa, Pastor? Dalam misa pentabisan itu ada 3 pentabis yang terdiri dari pentabis utama Monsinyur Piero Piopo, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Pentabis pendamping kedua adalah Monsinyur Mandagi MSc sendiri, Administrator Apostolik Keuskupan Amboina. Dan pentabis pendamping kedua adalah Monsinyur Roli Untu, Uskup Manado. Dan dengan demikian ada 3 tokoh utama dalam misa pentabisan seorang uskup, dan selebran utama sampai dan dengan uskup baru ditabiskan adalah pentabis utama, Duta Vatikan. Ya. Jadi ada 3 uskup pentabis, tetapi selebran utama adalah uskup pentabis utama, Bapak Duta. Untuk warna liturgi pada hari ini, Pastor, dan warna jubah yang nanti dipakai uskup yang baru ditabis, maknanya apa, Pastor? Ya, jadi kita lihat nanti sebentar semua pakaian liturgi bercorak putih atau krem. Ada juga sebentar ada warna-warna lain sedikit, tetapi pada dasarnya itu. Karena untuk konteks sekarang, tabisan hari ini 23 April, kita mengadakannya pada pertama masa Paskah. Tapi yang kedua, ini misa ritual yang khusus dan biasanya itu digunakan warna putih sebagai warna yang menunjukkan pada kegembiraan, sukacita, keagungan. Pastor, boleh diceritakan sedikit bagaimana nanti proses liturgi saat uskup ini nanti ditabis? Ya. Jadi akan dimulai dengan perarakan masuk yang panjang sebentar, imamnya kurang lebih 160-an, 4 perwakilan yang mewakili uskupnya, kemudian kurang lebih 28 sampai 29 uskup, dan itu akan berlangsung perarakan itu sampai memasuki gereja, kemudian memulai dengan ritus pembuka seperti biasa sebagaimana terjadi pada misa reguler, kemudian diikuti dengan liturgi sabda juga. Prosesnya seperti biasa, hanya bacaan-bacaan dipilih dari De Ordinatio Episcopi et Presbyterorum et Diaconorum, tawaran-tawaran yang ditawarkan dari buku Ordo itu dipilih khusus untuk pentabisan imam, pentabisan uskup, ya uskup, potong bilang salah imam lah. Nah, lalu kemudian masuk dalam ritus khusus. Nah, ritus khusus itu adalah ritus pentabisan. Dimulai dengan pengajuan calon
uskup terpilih, kemudian dibacakan surat resmi dari penunjukan resmi dari Vatikan. Nah, kalau itu ada baru bisa dilanjut, kalau itu tidak ada tidak bisa dilanjut. Selanjutnya litani orang kudus untuk memulai memohon iman kita, memohon semua para kudus menjadi anggota gereja. Mereka sudah di gereja kekal, kita masih dalam gereja pesiarahan. Semuanya berdoa kepada Allah Tritunggal juga supaya memberkati, merahmati yang akan ditabis sebagai uskup baru nanti. Nah, tapi sebelum litani orang kudus itu sebenarnya sudah ada lebih dulu pengajuan dan menanyakan janji dari uskup terpilih. Sesudah pengajuan janji dia sudah memenuhi, saya bersedia, ya dengan bantuan Allah saya bersedia, dan seterusnya baru litani para kudus. Sesudah litani para kudus ya langsung masuk ke ritus tabisan yang utama, yaitu penumpangan tangan. Sesudah penumpangan tangan oleh para uskup, dilanjutkan dengan doa tabisan. Dua bagian ini adalah bagian inti dari tabisan uskup, dari ritus pentabisan uskup, di mana dalam doa tabisan uskup bagian khusus itu akan dimohonkan spiritum principalem, kepenuhan dari roh, anugerah-anugerah Roh Kudus yang dimohonkan sejak diakon, imam, dan sekarang uskup. Istilah aslinya kita terangkan lebih bagus di situ, spiritum principalem, roh utama, terjemahan lurusnya. Nah, kadang-kadang orang menerjemahkan sebagai roh yang memimpin dan menuntun. Nah, tapi itu untuk nuansa bahasa Indonesia, tapi saya pikir lebih baik kita pakai bahasa Latin. Spiritum principalem itu roh utama, berarti kepenuhan dari anugerah-anugerah roh yang dimohonkan sejak diakon, imam, dan kemudian menjadi kepenuhannya pada tabisan uskup. Ya. Terus ini agak kepanjang, doa yang panjang, lalu ada beberapa ritus penjelas, mulai dari pengurapan minyak krisma, yaitu memohon rahmat berlimpah atas hati dan hidup serta kehendak dari yang tertabis, uskup yang tertabis. Sesudah itu penyerahan kitab suci itu juga mengingatkan kembali kepada pewartaan Injil yang menjadi tugas perutusan semua pelayan resmi gereja. Pengenaan cincin yang kemarin sudah ditanyakan itu tanda kesetiaan dan kesatuan dengan umat tentunya, bukan umat orang, kumpulan orang-orang sekedar itu, tetapi umat itu adalah representasi dari Kristus sendiri, umat sebagai tubuh Kristus gitu. Kemudian pengenaan mitra, ya, mitra di kepala itu supaya ia tampak memancarkan keagungan cahaya kesucian daripada Kristus sendiri. Karena uskup itu menggantikan Kristus, menggantikan para rasul, dan juga dengan demikian menggantikan Kristus. Dan yang terakhir sebagai pemenuhan dari liturgi tabisan itu adalah penyerahan tongkat. Gembalakanlah umat yang Tuhan percayakan kepadamu, seperti itu. Dan kemudian liturgi Ekaristi seperti biasa, tapi sudah dipimpin oleh uskup paroh. Uskup paroh sudah menjadi selebran utama. Untuk tahta uskup sendiri, Pastor, saya penasaran, maksudnya warnanya ada warna gold, ada warna silver, dan warna coklat. Apa ada makna tersendiri dari warna-warna yang dipilih itu, Pastor? Jadi kalau penjelasan rinci lebih baik kita tanya sama Monsignor Ino sendiri. Tetapi pada dasarnya kursi tahta uskup itu dibuat berupa tahta, berarti sebuah tempat
duduk yang lebih megah, lebih kokoh, lebih menampakkan kewibawaan Kristus dibanding tempat duduk yang lain. Warna emas, warna hitam coklat kehitam-hitaman dan seterusnya itu lebih banyak pada penafsiran warna, mana yang lebih elegan, mana yang lebih kokoh, lebih mantap gitu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pastor. Di sela-sela kesibukan masih datang, masih bisa memenuhi waktu kami untuk wawancara. Demikian wawancara saya bersama Pastor Berry. Baik, selamat siang dan salve. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di hari ini kita akan sama-sama menyaksikan pentabisan Uskup Diosis Amboina Yang Mulia Monsinyur Seno Inongutra di Gereja Santo Fransiskus Katedral Ambon yang akan ditabiskan pada hari ini tertanggal 23 April 2022 tepat pada pukul 16.00 atau jam 4 sore di Keuskupan Amboina yang akan memiliki uskup baru di saat ini. Dan untuk ketahuan kita bersama di Keuskupan Amboina, kita patut bersyukur karena atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita semua boleh akan dianugerahi kembali tentang uskup baru yaitu Monsinyur Seno Inongutra di saat ini. Dan di saat ini untuk umat sekalian kita telah didatangkan oleh Bapak Ibu tamu undangan dan di saat ini juga narasumber yang telah berada di saat ini adalah Pastor Lambert Somar MSc. Beliau menjabat sebagai Ketua Yayasan Kasih Mulia di saat ini. Halo Pastor, selamat sore. Selamat sore. Ya. Apa kabar Pastor? Sehat-sehat ya? Baik, sehat. Ya, untuk pertanyaan untuk Pastor, Pastor selaku Pastor yang tertua di wilayah Keuskupan Amboina, bagaimana Pastor melihat Monsinyur Seno Inongutra selaku uskup terpilih merupakan putra asli daerah sendiri? Saya merasa ini suatu peristiwa besar untuk sejarah MSC juga. Waktu agama masuk di sini itu tahun 2003, masuk di K, dan dari K itu agama disebarkan. Rasul-rasul pertama negeri ini adalah orang K, yang membuat Papua dan Maluku itu menerima iman Katolik. Secara khusus saya dari Tanimbar. Tanimbar itu salah satu suku anteronya mau menjadi Katolik itu secara istimewa dari tangan MSC. Nah, saya orang tertua dari Tanimbar menjadi pastor MSC. Tapi untuk saya peristiwa ini sangat luar biasa. Kita pernah mempunyai uskup pembantu, Ted Hall, ya, orang K, tapi sebenarnya sama dengan saya, kita orang dari Papua. Ini pertama kali orang dari K. Dan untuk saya ada cerita istimewa sebagai seorang MSC. Orang tuanya orang biasa-biasa di sini dan dipilih Tuhan untuk menjadi uskup di negeri ini, dan untuk saya dia uskup pertama. Bukan apa itu dulu, itu uskup pembantu. Ini uskup pertama dari daerah ini. Jadi memang untuk saya peristiwa yang besar baik dalam gereja dan juga secara istimewa bagi sejarah MSC. Segala perkembangan akhirnya gereja itu menjadi sempurna karena ada orang dari daerahnya sendiri yang menjadi uskup. Saya sangka itu suatu perkembangan yang lengkap, dan karena itu selamat untuk Keuskupan Amboina dan selamat untuk perkembangan gereja yang sudah ada sampai hari ini. Dan kami harap nanti mudah-mudahan Tuhan memberkati dengan perkembangan yang lebih besar di keuskupan ini, ya. Oke, baik, terima kasih untuk Romo yang telah mengutarakan di saat ini. Pesan untuk pentabisan uskup? Saya berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik. Tapi yang berkat yang paling besar saya harapkan di sini bahwa iman itu akan hidup kembali, mengingat putra daerah sendiri yang sekarang akan memimpin kita, dan ini hal yang luar biasa. Mudah-mudahan berkat Tuhan turun atas seluruh keuskupan dan seluruh karya-karya yang sudah dimulai. Sekarang kita berhadapan dengan masa baru, bukan lagi masa dulu kita cerita ke belakang, tapi sekarang kita cerita ke masa depan yang sudah lebih maju. Kita harus lepas dan menatap masa depan dengan baik, dan saya harap itulah yang kita harapkan, berkat Tuhan untuk kita maju ke depan. Baik, demikian apa yang kami sampaikan, dan selanjutnya kita kembali ke reporter utama. Salve, umat Allah dimanapun saudara berada. Semoga sukacita dan damai sejahtera menyertai saudara. Saya Aldi, melapor dari Rumah Keuskupan Amboina yang akan menjadi lokasi perarakan menuju ke lokasi penabisan, yaitu Gereja Katedral Ambon. Dari sini, para uskup dan para imam akan berjejer
dan akan berarak menuju ke Gereja Katedral Ambon. Umat Allah, dapat dilihat di belakang saya, sudah ada para imam yang sementara mempersiapkan diri untuk penabisan yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Jumlah kasula, kalau dilihat umat Allah yang terkasih, jumlah kasula yang disiapkan sebanyak 164 kasula untuk para imam itu sendiri. Sedangkan untuk para uskup akan bersiap di dalam rumah keuskupan. Umat Allah yang terkasih, misa penabisan Monsinyur Ino akan dipimpin langsung oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo. Para imam dan para uskup sementara mempersiapkan diri, kita sudah bersama RD Petrus Canisius Lewar yang akan memberikan tanggapan mengenai Uskup Amboina yang baru. Selamat siang, Bapak Pastor. Selamat siang. Saya punya satu pertanyaan. Bagaimana pandangan Bapak Pastor dan kesan Bapak Pastor mengenai Monsinyur Ino? Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama pandangan saya tentang Uskup baru, Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Ngutra, adalah beliau merupakan usianya masih muda, lalu dengan gaya pastoralnya sudah pasti dia berbasis hukum, dan saya berharap segala macam masalah-masalah pastoral di keuskupan ini berkaitan hukum, beliau bisa menanggapinya, bisa menjawabnya dengan baik. Terus kesan saya bahwa dia sebagai uskup yang muda, dengan semangatnya satu cinta seribu senyuman, harap dengan ini membuat keuskupan ke depan bisa bangkit, bisa bergembira, dan juga banyak pembaharuan yang bisa terjadi di dalam keuskupan Amboina ini. Terima kasih. Oke, baik, Bapak Pastor, terima kasih. Umat Allah yang terkasih dimanapun berada, dapat dilihat bahwasannya di sini sudah banyak sekali para imam dan para uskup yang mulai berdatangan dan mulai mempersiapkan diri untuk acara penabisan yang akan dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Umat Allah yang terkasih, di sini turut hadir juga bersama kita dalam penabisan ini keluarga besar dari Uskup Amboina yang baru, yakni Monsinyur Seno Ngutra. Keluarga besar Monsinyur Ino akan bersama-sama dengan Monsinyur Ino dari rumah penabisan, rumah Keuskupan Amboina, dan akan menuju ke lokasi penabisan di Gereja Katedral Ambon. Baik umat Allah yang terkasih, Keuskupan Amboina, hari ini kita lihat sesaat lagi perayaan pentabisan akan segera dimulai, dan para tamu undangan masih berdatangan di lingkungan Gereja Katolik Santo Fransiskus Katedral Ambon. Dan saat ini untuk kita mengetahui tentang kesiapan bagaimana protokol kesehatan yang dijalankan untuk menyukseskan pentabisan di hari ini, bersama saya sudah hadir Ketua Tim Seksi Kesehatan dari Panitia, yaitu Dr. Lisai. Saya akan berbincang sebentar mengenai kesiapan untuk menyukseskan pentabisan di saat ini. Selamat sore, Dokter. Ya, selamat sore. Ya. Dokter, saya ingin bertanya sebentar, bagaimana dengan kesiapan panitia, terutama dalam tim kesehatan, karena kita tahu sendiri bahwa di dunia, terkhususnya di Maluku, Kota Ambon masih ada dalam masa pandemi. Bagaimana dari tim kesehatan menyikapi hal ini untuk menyukseskan pentabisan di sore hari ini? Terima kasih. Ya, kalau bilang persiapan, kita ini sudah persiapan dari rapat-rapat panitia ya. Bagaimana kita panitia secara keseluruhan itu bisa mengantisipasi masalah kesehatan yang terjadi apabila terkait dengan pentabisan Bapak Uskup. Ya. Jadi yang sudah jalan ini, yang itu ya sudah dari persiapan, sudah dari awal. Jadi yang sekarang ini memang yang sudah jalan gitu. Jadi kalau dari beberapa hari lalu itu sudah kegiatan. Jadi mulai tamu-tamu datang di bandara, di mana itu memang kesehatan sudah ikut ya. Nah, karena kegiatan kita itu ya, yang pertama itu bagaimana kita meyakinkan bahwa semua tamu yang diundang mulai dari VVIP sampai tamu-tamu yang dari daerah, ya keluarga dan lain yang nginap di hotel, di beberapa hotel di Gonzalo, itu memang harus termonitor kesehatannya. Jadi itu dijaga begitu. Jadi kalau ada keluhan, ada apa itu memang harus ditangani. Kita persiapan obat-obatan itu semua ada ya.
terkait kalau dibilang dengan pandemi tadi, memang kita kan dalam masa pandemi. Cuma ya puji Tuhan ya, kita lihat bahwa kasus COVID di Maluku, terutama laporan terakhir itu kan 0 kasus ya. Kalau tidak salah tanggal 24 itu tidak ada kasus ya. Ya. Akhirnya ya, tapi secara nasional kan masih diminta bahwa kita harus tetap ketat dalam protokol. Makanya kalau tadi dilihat ada tamu yang harus cuci tangan ya, dibagi masker, itu semua dalam rangka untuk mengikuti atau perketat protokol kesehatan. Kalaupun ada kasus, mudah-mudahan tidak, jadi tidak terjadi penyakitan kasus lah kalau katakanlah begitu. Karena kita tahu bahwa tamu kita ini bukan dari wilayah Maluku saja, tapi juga ada tamu dari luar ya. Hampir seluruh Indonesia kayaknya yang hadir. Ada beberapa uskup ya. Dan ya kalau mau dibilang hampir seluruh dari Indonesia hadir. Yang kita tahu juga ada kasus-kasus di sana gitu. Itu antisipasi kita selama ini. Ya, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Hans sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk kita berbincang sebentar. Demikian yang dapat kami laporkan dari halaman Gedung Gereja Katolik Santo Fransiskus Xavierus Ambon. Saya kembali ke reporter utama. Umat beriman sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di layar monitor saudara kita perhatikan telah hadir para Bapak Uskup untuk merayakan Ekaristi di kesempatan ini. Di awal tadi kita lihat Bapak Kardinal sudah turun dan sekarang diikuti oleh para Uskup yang lain. Sesuai dengan informasi yang kita terima, kurang lebih ada 25 Bapak Uskup akan hadir untuk merayakan dan memimpin perayaan Ekaristi di sore hari ini. Para imam sudah bersiap-siap untuk mengikuti perayaan Ekaristi di kesempatan hari ini. Seluruh imam yang bertugas di Keuskupan Amboina hadir dalam perayaan Ekaristi hari ini, ditambah dengan para imam yang datang dari berbagai keuskupan maupun tarekat yang berkarya di seluruh Indonesia. Mereka semua hadir untuk memberi dukungan dan ikut mendoakan kelancaran dari proses pentabisan hari ini. Sesuai informasi yang kami terima, kurang lebih ada 200 imam yang hadir di hari ini. Umat beriman sekalian yang terkasih, kembali lagi kami menyampaikan bahwa saat ini kami sedang menyiarkan langsung persiapan-persiapan untuk upacara penahbisan Uskup Baru Keuskupan Amboina Monsinyur Seno Ngutra. Dan di layar Anda kita perhatikan sama-sama bagaimana saat ini para misdinar, para perwakilan umat yang membawa benda-benda yang akan digunakan oleh uskup yang baru, tongkat, cincin, mitra, dan kemudian disusul dengan para lektor, lektris, diakon dan para imam. Saat ini di halaman Keuskupan Amboina, tepatnya di Jalan Patimura, sedang mempersiapkan diri untuk berarak menuju ke Gedung Gereja Katedral Ambon untuk memulai perayaan Ekaristi di sore hari ini. Dan kita perhatikan sama-sama sekarang para imam mulai bergerak dari keuskupan. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa perayaan Ekaristi hari ini, pentabisan uskup yang baru, akan dipimpin langsung oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Pier Piopo. Beliau akan menjadi uskup penabis utama dan kemudian didampingi oleh uskup penabis pendamping, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc. Kita kenal semua Bapak Uskup Mandagi sebagai Uskup Diosis Amboina, yang saat ini telah dipilih oleh Takhta Suci Apostolik Vatikan untuk menjabat sebagai Uskup Agung Merauke, tapi sekaligus saat ini masih menjabat sebagai Administrator Apostolik di Keuskupan Amboina. Beliau akan menjadi Uskup Penahbis Pendamping dan juga akan dipimpin oleh Monsinyur Yohanes Likuada, Uskup Agung Makassar, sebagai Uskup Penabis Pendamping kedua.
Selain ketiga uskup yang tadi sudah disebutkan sebagai para penabis, hadir juga dalam perayaan Ekaristi ini kurang lebih 25 uskup dari seluruh keuskupan yang ada di Indonesia. Dan kemudian juga dihadiri oleh seluruh imam yang ada di Keuskupan Amboina maupun para imam dari berbagai tempat lain yang hadir untuk ikut mendoakan perayaan Ekaristi ini. Seperti kita semua ketahui saudara dan saudari, Monsinyur Seno Ngutra yang hari ini ditabiskan sebagai Uskup Diosis Keuskupan Amboina, beliau adalah seorang imam diocesan dari Keuskupan Amboina, dan sebagai moto bagi tabisannya beliau memilih tema Duc in Altum, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Manila, Filipina, hingga memperoleh gelar Licentiate of Canon Law. Tahun 2014 menjadi pastor paroki Santo Yohanes Maria Vianney Halong, sekaligus menjabat Ketua Komisi Kerawam Keuskupan Amboina dan Ketua Unio Keuskupan Amboina serta Vikaris Yudisial Keuskupan Amboina. Tahun 2017 ditugaskan sebagai Vikaris Yudisial dan Sekretaris Keuskupan Amboina mengajar hukum gereja pada Seminari Tinggi Santo Franciscus Xaverius dan Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik di Poka. Rektor Praimamat atau Diakon Keuskupan Amboina, Ketua Unio Keuskupan Amboina, dan sebagai Ketua Yayasan Kesehatan Santo Lukas Keuskupan Amboina. Tanggal 8 Desember tahun 2021 diangkat menjadi Uskup Diosis Amboina dengan moto episkopal Duc in Altum yang diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 4. Demikian kurikulum vitae dari Monsinyur Seno Ngutra. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perayaan Ekaristi Kudus. Tahbisan Uskup Amboina Monsinyur Seno Ngutra.